Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya kemungkinan bisa punya 1 triliun tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya kita coba? Bayangkan kita biar negara kayak apa. Ini bisa kita lakukan. Potensinya ada, rencananya ada, dan kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa kita menuju ke situ. Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ. Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri. Mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak import bensin dari luar. Tahun baru semuanya mulai dari nol ya. Harga BBM per 1 Januari 2026 turun. Sejumlah badan usaha penyedia bahan bakar minyak mulai dari Pertamina hingga perusahaan swasta kayak Shell, BP, dan Vivo resmi nurunin harga beberapa produk BBM per 1 Januari 2026. Penyesuaian ini berlaku di berbagai wilayah di Indonesia dengan besaran yang berbeda sesuai jenis BBM dan mereknya. Nah, buat Pertamina, harga per liternya mulai dari Rp6.800 sampai Rp13.600. Sementara itu, Shell juga melakukan koreksi harga BBM untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai berikut. Terus ada BP yang turut menurunkan harga BBM di wilayah Jabodetabek dengan rincian seperti ini. Dan terakhir ada juga Vivo yang memangkas harga Revo dan diesel segini. Nah, itu tadi dia ya, harga BBM yang turun per 1 Januari 2026. Ingat, tiap daerah bisa beda. Coba cek deh, kalau di daerah lo harga BBM-nya kena berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cuplikan video tadi bahwasanya harga BBM akan turun. Mudah-mudahan kalau memang ini memang betul-betul terjadi, inilah yang diharapkan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Ya, karena memang saat ini perekonomian kita mungkin agak sulit. Dengan adanya berita semacam ini mudah-mudahan menjadi kabar gembira dan kado pertama di tahun 2026 ini. Apabila memang ini semua terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Baiklah teman-teman, untuk lebih lanjutnya yuk kita simak video berikut ini. Pemirsa, PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga BBM non-subsidi umum mulai 1 Januari 2026. Penyesuaian harga ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan harga ini menyentuh berbagai produk seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex. Berdasarkan daftar harga dalam situs resmi Pertamina dan pengecekan langsung di salah satu SPBU Pertamina di Jabodetabek, harga BBM Pertamax RON 92 turun menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.750 per liter. Untuk produk diesel non-subsidi, Dexlite juga mengalami penurunan harga, turun menjadi Rp13.500 per liter. Penurunan harga BBM non-subsidi ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian berkala mengikuti formula harga dasar yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM. Udah. Mari kita kaya bersama. Itu tujuan kita. Kalau kaya sendiri dia udah kaya. Tapi kan sebagian besar masa kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang. Jadi tujuan kita adalah memaksimalkan uang yang kita ada, polisi yang kita ada, kekuatan ekonomi dan politik yang ada untuk memakmurkan masyarakat kita. Kita akan memperbaiki pengelolaan anggaran dengan yang ada, dengan keterbatasan uang yang ada. Kita pastikan nanti belanjanya optimal di pusat, di daerah, di kementerian juga, supaya setiap sen yang kita belanjakan atau setiap sen yang kita utang sama aja itu memberi manfaat yang maksimal ke perekonomian dan ke masyarakat kita. BBM itu solar, diesel, itu impor. Banyak impor. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun.
sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut, sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya. Cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita tidak sama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Menteri Purbaya mengusulkan harga BBM senilai 7.000 per liter. Dengan harga 7.000 per liter, Pertamina sudah untung sangat besar. Bagaimana pendapat Anda tentang usulan Menteri Purbaya ini? Tulis di kolom komentar, follow akun Neture ini, beri like, komen dan share. Wes, luar biasa itu ya, kalau memang benar-benar terjadi Menteri Purbaya akan menurunkan harga BBM menjadi 7.000. Sangat setuju sekali itu, pasti masyarakat Indonesia ya. Rakyat akan senang. Ya inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Para pemimpinnya bisa melihat kondisi masyarakat yang sekarang ini terjadi. Kalau memang itu BBM terjadi ada penurunan. Nah, ini akan menjadikan harapan dari masyarakat. Mari kita dukung terus dan kita kawal terus kinerja dari pemerintah kita, dari Menteri Keuangan yang selalu memberikan gebrakan-gebrakan terbaru buat masyarakat Indonesia. Yuk kita simak berikutnya. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan realisasi subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun anggaran 2025. Tapi mungkin karena saya waktunya agak terbatas, saya akan agak singkat sedikit ya Pak. Cuman saya respon sedikit terhadap tadi klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah confirm sama tim kami di sini. 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni. Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Saya akan masuk langsung ke perkembangan dan tantangan subsidi. Tadi Pak Ketua juga bilang subsidi adalah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Saya setuju Pak, setuju sekali, karena tidak semua menimbulkan tadi ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri. Supaya kita nggak saling salah menyalahkan. Hampir jam 10 malam. Dan 2020 gitu Pak, tolong di-clearin dulu antara di dalam pemerintahnya. Nanti kalau mereka ada klaim data pertama, kedua, tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti, oke. Jadi tolong nanti BUMN-nya menghadap kami Pak. Kamu bohong nggak? Nggak kan? Relatif tingginya belanja negara didorong oleh relatif tingginya realisasi subsidi dan kompensasi. Pak, tapi yang data yang kita 2020 itu data terakhir sih. Silakan Pak. Pak Menteri, sebelum maju lebih ini, tadi malam kita rapat sama BUMN itu sampai jam. Tingginya Ketua. Relatif tingginya Ketua. Kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Ini adalah salah satu alat untuk
Saya setuju Pak, setuju sekali karena saya setuju Pak, setuju sekali karena saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin LKU beberkan Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga harga energi agar masyarakat hanya per rupiah. Dengan demikian, 63% sungguhnya sekitar 70.800 rupiah mengingatkan yang dinilai lambat sehingga harga asli Pertalite, solar dan LPG 3 kg sebelum subsidi. Tahukah Anda kalau harga asli ke ekor 150 bersubsidi, yaitu tarif aslinya Rp1.800 per kWh, diturunkan menjadi Rp600. Ini mencerminkan data susun subsidi energi. Misal, Sungguh luar biasa ini ya Pak Purbaya ini. Apabila memang ini betul-betul terjadi, masyarakat begitu bangga dan begitu senang dengan kinerja dari Bapak Purbaya ini sebagai Menteri Keuangan. Ya, harapan masyarakat kecil dan semua masyarakat lah bangga dan senang kalau memang semuanya itu terjadi. Kebijakan-kebijakan itu dari awal Januari ini di tahun baru sebagai kado buat masyarakat rakyat Indonesia. Dari harga BBM turun, listrik turun, minyak turun. Semuanya ini menjadikan hal yang baru buat masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita terus mendukung kinerja-kinerja dari pemerintahan kita yang telah mempunyai terobosan-terobosan seperti ini. Wow, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membangun kilang minyak terbesar di Indonesia dengan kapasitas 500.000 barel. Dan ternyata ini akan memakai modal dari investasi Danantara. Dan juga ini bagian dari proyek hilirisasi tahap pertama. Yang baru-baru ini Menteri ESDM, yaitu Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun kilang minyak terbesar di Indonesia dengan kapasitas 500.000 barel. Proyek tersebut termasuk ke dalam tahap pertama investasi hilirisasi tahun 2025. Ini yang pernah dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat rapat bersama. Dana yang akan digelontorkan mencapai $45 miliar. Selain kilang minyak, sebenarnya ada juga proyek hilirisasi yang lain, seperti pembangunan penampungan minyak mentah untuk cadangan penyangga energi di Pulau Nipah, serta proyek hilirisasi lain yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas tembaga, nikel, dan bauksit sampai menjadi alumin. Semua yang dilakukan oleh pemerintah tersebut ternyata menggunakan dana investasi dari Danantara. Dengan dibangunnya kilang minyak terbesar Indonesia ini berpotensi untuk menurunkan harga BBM dan Indonesia tidak lagi ketergantungan pada impor BBM dari luar negeri. untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter, sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk solar masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp9.950 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Sejumlah menteri tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 1:30 sore. Menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator dan Menteri Teknis terkait dengan kebijakan subsidi. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur BUMN hingga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Selain mengundang Menteri, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang Komisaris dan Direktur Utama PT Pertamina serta Komisaris dan Direktur Utama PT PLN. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut dalam rapat terbatas kali ini, Presiden Prabowo Subianto memberi sejumlah instruksi agar kebijakan subsidi di bidang energi dikaji agar tepat sasaran. Dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Gitu. Ini soal kebijakan energi. Kemarin pemerintah karena minyak dunia turun, ingat nih, minyak dunia turun, ya BBM yang sesuai dengan harga pasar seperti Pertamax diturunkan. Tapi kita harus waspada, bukan tidak mungkin Pertamax juga nanti naik minggu depan atau bulan depan. Nah, tetapi pemerintah membuka data setransparan mungkin, tidak ditutup-tutupi. Kalau harga minyak dunia turun, ya pasti harga Pertamax turun. Pertalite masih subsidi Rp1.000 lebih.
solar masih disubsidi dibantu oleh pemerintah 6.500. Itulah teman-teman video yang bisa kami sajikan. Semoga ini video yang menjadikan hal yang terbaik, kado yang terbaik buat seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menunggu-nunggu dengan harga BBM yang turun, listrik turun, minyak turun. Itulah harapan dari masyarakat. Nah, kita harus selalu mendukung kinerja-kinerja dari pemerintahan kita, ya, yang mempunyai terobosan-terobosan seperti ini. Ini sungguh luar biasa. Kalau memang ini semuanya akan terjadi, pastilah rakyat akan senang. Nah, teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda dengan kinerja-kinerja para pemerintahan kita, ya, para pemimpin-pemimpin kita? Yuk kita dukung semuanya. Kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto, bahwasanya di tahun depan atau di tahun 2026 ini akan stop impor minyak. Sungguh luar biasa Pak Presiden kita, ya. Kita harus kawal dan kita harus dukung semua kinerja-kinerja dari para pejabat-pejabat kita. Semoga ini menjadikan manfaat buat kita semuanya. Dan terus kawal dan terus kita ikuti perkembangan berita-berita yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa tulis pendapatnya dalam kolom komentar. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru sekaligus informasi membahagiakan untuk kita semua. Dan kalau ini benar terjadi, memang ini hadiah untuk negara kita semeton, untuk rakyat semeton ya, tapi menimbulkan musuh baru lagi untuk pemerintahan kita. Kita harus jaga, kita harus terus pantau orang-orang yang tidak menginginkan negara ini menjadi negara yang adil dan makmur semeton ya. Dan kita tahu sendiri siapa wajah-wajah mereka. Tetap jaga persatuan dan kesatuan semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.